Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi anak-anak Ustaz semuanya. Selamat pagi Ustaz. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berarti udah semangat, udah sarapan ya. Jadi hari ini ini les pertama ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Fatia. Oke, Fatia silakan dipimpin doanya untuk teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Oke, baik. Terima kasih ya pada Fatia sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita lanjut, Ustadz akan mengabsen satu persatu. Mana tahu ada yang tidak hadir ya. Kita mulai dari Mutia Sapira hadir, Khaira Fatihah, Nazwa Alia, Fatia Umaira, Hadir Ustaz. Tara Amelia Putri, Hadir Ustaz. Anggun Putrianti, Hadir Ustaz. Wulan Suci Rahmatika, Hadir Ustaz. Salsabila Sarapati, Hadir Ustaz. Dwi Mutia Hilda, Hadir Ustaz. Aurisya, Hadir Ustaz. Nabila Nazwa, Hadir Ustaz. Devina Mai Sandi, Hadir Ustaz. ya betul ya namanya ya. Dinda Sapitri, Hadir Ustaz. Anggun Ramadhani, Hadir Ustaz. Nur Sakila Ananta. Ada yang nggak dipanggil? Sudah semua dipanggil? Sudah. Baik, semuanya berarti hadir semua ya, 15 orang. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, adapun kegiatan kita pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai praktek Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran di SMP? Ini baru tamat semua ya SMP ya. Iya Ustaz. Nah, jadi masih ada yang ingat nggak pelajaran dulu di SMP? Misalnya di kelas 9, kelas 8 atau kelas 7 tentang Pancasila. Kira-kira siapa yang ingat? Bebas dia, misalnya Pancasilanya dalam hal apa? Ada yang masih ingat nggak? Tunjuk tangan nak. Oke, Nur Sakila tadi ya. Tentang bermusyawarah. Oke. Ada yang lain? Ya. Tentang bergotong royong. Kita aja. Ya, oke, bagus. Jadi ya Pancasila tadi sudah ada 2 ya. Atau ada lagi yang mau nambahkan? Cukup 2 ya. Baik, jadi dari 2 pendapat kawan tadi, Pancasila itu tadi ada di dalam apa namanya, di dalam Nusakila sejarah ya. Bermusyawarah itu identik Pancasila itu dengan bermusyawarah. Kalau dari pendapat yang kedua disampaikan Pancasila itu identik dengan gotong royong. Itu betul semua. Nah, di dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari Pancasila itu dalam sistem pemerintahan dan bernegara. Jadi nanti ada 3 kekuasaan yang akan kita pelajari. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, salah satu lagu wajib.
Nanti silakan diikuti ya dengan semangat. Oke, sebentar ada videonya. Oke, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Semua ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, oke. Sudah semangat hari ini sebelum memasuki materinya? Semangat. Oke, kira-kira dari lagu Garuda Pancasila tadi maknanya apa? Kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat? Lagu ini menceritakan apa? Ayat Fatihah. Jangan pantang menyerah dalam hal apapun itu, Ustaz. Jangan pantang menyerah, intinya ya, dalam hal apapun. Bagus. Kira-kira yang lain ada? Apa maknanya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu? Tadi Pak Haji yang bilang kita supaya tidak pantang menyerah dalam kegiatan apapun, termasuk dalam belajar. Bagus itu tadi ya. Ada yang lain? Gak ada? Tidak ya. Berarti tadi sudah kita laksanakan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik atau siswa yaitu kalian itu diharapkan paham tentang pembagian 3 jenis kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya, pernah dengar kata legislatif? Pernah di SMP dulu ya? Iya, Ustaz. Yudikatif, eksekutif, apalagi? Konstitutif, bagus. Apalagi? Yudikatif tadi udah. Nah, jadi ada 3 kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke, nah ini Ustaz akan tampilkan sebuah video juga lagi sebelum nanti kita bahas materi lanjutannya. Oke, silakan tayangi, maaf, perhatikan video berikut ini. Perhatikan nanti akan ada simbol pertanyaan pasti. Kekuasaan adalah
kita akan jumlah ya. Oke, tadi sudah keseluruhan tadi video. Kira-kira siapa yang mau kasih pendapat dulu sebelum Ustaz tanya? Kira-kira dari tayangan video yang tadi kalian saksikan, siapa yang bisa nyimpulkan menurut pendapatnya? Ayo. Ini masih merangsang supaya kalian ingat atau paham dari tayangan video tadi. Ceritanya tentang apa itu? Kita kan kalau nonton film tahu kita ini jalan ceritanya ini, gitu kan? Kira-kira ini apa? Tunjuk tangan. Bisa kira? Bagian kekuasaan di negara, di sebuah negara. Oke, bagus. Yang lain? Ya, Fatia? Tentang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, dan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk menjalankan perintah pada rakyatnya. Oke, panjang lebar ya, sudah jelas ya. Intinya bagian atau sistem kekuasaan. Jadi oke, dari dua pendapat ini Ustaz harapkan anak-anak Ustaz semua yang lain bisa juga memberikan pendapat ya. Sekali lagi Ustaz bilang Ustaz nggak akan menilai salah atau benar, tapi di sini Ustaz menilai itu keaktifan dari anak-anak Ustaz semuanya itu menjadi poin penting. Nilai aktifnya ada. Jadi kalau tidak tidak aktif nanti takutnya komunikasi kita cuma dari Ustadz aja, dari satu arah aja. Jadi kita harus ada timbal balik. Jadi kalian bertanya, Ustadz menjawab. Ustadz bertanya, kalian menjawab. Jadi seperti itu. Oke, bagus ya dari dua teman kita sudah memberikan pandangannya, pendapatnya terhadap video tadi, ya kan? Di sini Ustadz sengaja mempausekan satu tayangan. Di sini ini intinya ini ya sebenarnya dari video tadi. Di sini ada 6. Tapi kalau di buku mungkin ada 3 saja yang disampaikannya kan? Iya. Ada 3, yang itu dari nomor 1 sampai nomor 3. Tapi kalau di sini sudah ada 6, lebih lengkap dan detail. Yang pertama, kekuasaan konstitutif itu siapa yang melaksanakannya, yaitu adalah MPR. Ya, itu MPR. Lalu eksekutif itu yang melaksanakannya kepalanya presiden, pimpinannya. Legislatif lembaganya DPR. Yudikatif MA dan MK. Apa MA? Mahkamah Agung. MK? Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai nggak tahu ya singkatan ini ya. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Siapa itu? Atau ini singkat dulu sering dibilang orang BPK, bukan BPK plus pagi ya. Oke. Yang keenam, kekuasaan moneter. Di sini lembaganya Bank Indonesia. Oke, dari 6 ini kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat? Kira-kira apa sih tugas dari kekuasaan konstitutif? Tugas MPR apa? Tugas presiden apa? Coba, ayo jawabannya. Apa tuh tugasnya ya? Tugas MPR membuat undang-undang. Tugas MPR membuat undang-undang itu berarti di dalam tugas konstitusi. Hanya membuat saja? Membuat dan mengubah undang-undang dasar. Itulah kalau nama lainnya amandemen. Pernah dengar nggak itu? Amandemen UUD 1945. Amandemen itu artinya merubah, merevisi. Udah berapa kali undang-undang dasar kita direvisi di amandemen? Ada yang tahu nggak? Pelajarannya sipil. Ada yang tahu? Kalau tahu, saya kasih hadiah. Udah berapa kali undang-undang dasar 1945 itu di amandemen? 4 kali. 4 kali. Oke, baik, betul. Tahunnya tahu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Berapa tahun amandemen pertama, tahun berapa amandemen kedua? Tahu? Lupa Ustaz. Tapi jawabannya tadi betul. Oke, nanti Ustaz kasih hadiah lah.
nanti setelah pembelajaran ini ya. Nanti ingatkan Ustaz ya Fatia ya. Yes, Ustaz. Jadi betul 4 kali undang-undang dasar kita di amandemen atau dirubah. Yang pertama tahun 1999, ya kan? Yang pertama. Yang kedua tahun 2000. Jadi setahun berikutnya di amandemen lagi dirubah. Dirubah itu artinya ada yang ditambahkan, ada yang dikurang. Kan dua deh, bisa ditambah bisa dikurangi. Yang pasti dia berubah. Yang ketiga tahun 2001, berselang lagi 1 tahun. 2001 bulan Juni. Yang keempat yang terakhir amandemen tahun 2001 juga tapi di bulan September. Jadi dalam 2001 itu 2 kali amandemen UUD kita. Sampai sekarang tidak pernah lagi di amandemen. Kenapa? Karena sudah sesuai menurut MPR ini apa? Panjangannya? Ya, oke. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya betul tadi. Selain membuat dan mengangkat merubah tadi undang-undang dasar, tugas MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden. Lembaga ini yang melantik. Jadi kayak Presiden kita Jokowi, dari Presiden Soekarno sampai Jokowi, yang melantik MPR di sidang istimewa, MPR. Oke, yang kedua, siapa yang tahu kekuasaan eksekutif presiden dan menteri-menterinya? Itu namanya kekuasaan eksekutif. Oke, ada yang tahu apa tugas presiden? Gini, tunjuk tangan, sebutkan namanya supaya Ustaz tahu berapa kali dia ngasih pendapat. Tadi Nur Sakila sama Fatia yang sering, tadi 1, tadi belum catat ya. Oke, tunjuk tangan, sebutkan namanya ya, karena kan Ustaz belum para kenal dia kan belum tamat nih kan, kita kan baru pertemuan pertama nih ya kan. Iya. Ayo, siapa tadi yang ujung? Siapa tadi yang tunjuk tangan tadi siapa? Oke, jangan dulu, ayo, dua-dua yang tadi ngomong. Siapa namanya dulu? Khaira. Ya. Eksekutif itu dia menjalankan undang-undang dari si Khaira. Oke, yang kedua tadi siapa namanya? Ara. Menurut Ara apa? Penyelenggara pemerintah negara. Oke, tadi satu tugasnya menjalankan undang-undang yang Ara bilang dia penyelenggara pemerintah, segala urusan pemerintah lah. Ada yang lain? Ada 2 nih. Ada 2 nih menurut teman kita tugas dari eksekutif. Di dalamnya ada presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Itu eksekutif namanya. Ya. Melaksanakan undang-undang. Oke. Melaksanakan undang-undang si Nur Sakila ya. Oke, sudah catat. Ada yang lain? Ayo. Ustaz nggak minta benar salahnya, yang penting kamu aktif. Di sini baru hanya 5-6 orang nih yang masih dari 15. Oke lah. Nanti ada sesi berikutnya. Ada 3, 4, 5, 6. Jadi betul tadi yang disampaikan teman-teman 3 ini, eksekutif ini tugasnya itu menjalankan undang-undang yang sudah dibuat. Ya kan? Yang kedua tadi menyelenggara, sebagai penyelenggara. Dia yang menyelenggarakan segala urusan yang ada di sebuah negara. Presiden dan wakil presiden dan pembantu-pembantunya itu menteri. Ya, yang ketiga tadi dari Nur Sakila apa tadi? Menerapkan, hampir sama dari dengan pendapat. Menerapkan dan menjalankan undang-undang dasar. Ya. Oke, jadi di buku juga ada sebenarnya itu. Ada nggak? Ada, Ustaz. Ya. Oke, kita masuk ke yang 3, legislatif. Di sini lembaganya adalah DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang saya tanya dulu sebelum kalian menyatakan pendapat. MPR sama DPR ini orangnya sama nggak? Beda. Beda. Sekarang saya tanya, jumlah anggota MPR ada berapa? Pernah nggak dulu? Pernah belajar? Atau pernah nggak cari tahu? Berapa jumlah anggota MPR?
Nggak tahu. Ini pertanyaan sepele tapi menjebak dan banyak orang nggak tahu. Apalagi dalam pelajaran PPKN, jangan sampai kita nggak tahu berapa jumlah anggota MPR, berapa jumlah anggota DPR. Ini kan yang milih siapa? Rakyat. Ya, nanti kalian bakal pilih kalau kalian umur sudah 17 tahun, udah punya KTP, bakal milih anggota DPR, gubernur, bupati, sampai Presiden. Jadi jangan sampai nggak tahu yang kalian pilih itu siapa orangnya, dari mana dia. Jangan hanya karena ada serangan pajar namanya. Tahu serangan pajar? Dikasih duit. Itu namanya serangan pajar. Besok mau nyucuk ya, besok pemilunya, subuhnya sebelum nyucuk itu TS itu, tahu TS? Tahu nggak TS? Bukan tukang sodok. Bisa juga itu dibuat apanya kepanjangan. Tapi TS itu tim sukses ini tadi, calon tadi itu bekerja tuh subuh masuk duit ini, nanti pilih nomor 1 dikasih 50. Kalau kalian seperti itu, di posisi seperti itu, kalian terima nggak tuh duit itu? Itu. Di sini aja bilang nggak, nanti tiba-tiba besok terjadi, lumayan di dosa. Uangnya aja ambil Ustaz. Tapi nggak dipilih. Enggak. Dosa nggak tuh? Dosa. Kalau dalam kita, moral kita perlu dipertanyakan, berarti kita materialis. Boleh sih kita materi nggak salah, cuman kalau gara-gara 50.000 kita berbohong, ya kan, jatuh kan moral kita. Jadi Ustaz tekankan di sini, nanti kalau kamu sudah punya hak pilih, jangan sampai mau seperti itu. Dikasih uang 50.000, 100.000, dikasih sembako, nanti pilih itu ya Bu, nomor 1. Nanti kalau dia duduk, nanti banyak bantuan Bu. Kan gitu. Kalau orang politik kan janjinya manis-manis. Tapi ketika dia jadi, busuk semua janjinya tadi. Lupa. Nanti kalian akan tahu. Makanya pilihlah betul-betul. Ini tadi anggota DPR, presidennya, MPR nggak dipilih. Makanya di sini tadi saya tanya, MPR sama DPR orangnya sama nggak? Ternyata kalian bilang beda tadi ya. Jumlah anggota MPR berapa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Jumlah anggota DPR berapa? Banyak. Di apa namanya gedung parlemen itu. Oke, saya kasih tahu. Anggota MPR dan DPR ini sama orangnya, merangkap. Cuma nanti beda agendanya, tugasnya kan beda. Tugas DPR sama MPR beda nggak? Beda. Di sini mereka ini legislatif, membuat undang-undang. Legislatif itu kan membuat konstitutif yang bisa merubah undang-undang. Makanya nanti yang membuat sama yang merubah orangnya sama. Cuma namanya beda. Dalam sidang itu beda. Nanti ada sidang MPR, ada sidang agendanya beda, tapi orangnya sama. Paham kira-kira habis itu? Paham. Misalnya kayak OSIS, ROHIS, orangnya gitu aja ya. Tapi agendanya berbeda. ROHIS di bidang keagamaan, OSIS di bidang umum. Tapi orangnya sama. Nah, kira-kira gitulah analoginya, perbandingan. Jadi jumlahnya itu 535 orang. Catat itu, ingat. Jangan sampai besok pertemuan berikutnya saya tanya lagi nggak tahu. Jumlah anggota DPR dan MPR 535 orang. Karena kan sama orangnya. Jangan sampai nggak tahu. Malulah kita, Ustadz ini terutama guru PPK yang nanti kalau ditanya siswa SMA, tuh mati. Oke lah, masukin dulu. Oke, oh dia lagi apa nih? Start. Oke, tadi sampai jumlah anggota DPR MPR itu 535. Jadi sama orangnya, nggak beda. Kalau beda berarti 1000. Jadinya ya kan 1000 sekian lah itu. Nggak cukup gedungnya. Karena gedungnya juga sama kantornya. Kantor DPR sama kantor MPR itu sama. Di mana? Ada yang tahu di mana kantornya? Di Peggy. Di dekat lapangan di Jakarta Selatan.
yang sering demo mahasiswa. Kalau ada yang pernah ke Jakarta kan nih? Belum ada ya. Tapi karena COVID ini nggak usah dulu ke Jakarta ya, karena bahaya. Jakarta kan termasuk zona hitam. Jawa, Pulau Jawa, nggak usah dulu lah. Kalau mau ke Jawa itu udah dulu. Tapi nanti kalau udah aman, sesekali boleh lah jalan-jalan ke Jawa. Jangan ke Candi Borobudur aja. Main-main ke kompleks gedung MPR DPR tadi. Boleh saja, boleh. Namanya itu gedung rakyat. Mereka dipilih rakyat. Yang penting kan kita nggak berbuat kerusakan ya kan. Walaupun ada satpam-satpam ini bilang aja kami mau studi banding Pak. Mau nengok kasih. Ustaz pernah banyak belum? Jadi, ya tapi memang betul boleh gitu ya. Namanya gedung dewan, gedung anggota DPR. Oke, tadi yang jadi ketiga ya. Yang keempat tadi apa? Ada ingat nggak? Mahkamah Agung. Kekuasaan yudikatif. Itu tadi apa lembaganya? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Yudikatif itu tugasnya apa? Tadi apa tadi? Kalau legislatif tadi menjalankan, legislatif membuat, eksekutif menjalankan, konstitutif itu merubah, merevisi lah. Kalau dia yudikatif ya tugasnya tunjuk tangan. Iya. Mempertahankan siapa? Mempertahankan undang-undangnya. Mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang. Mengadili kalau ada yang melanggar undang-undang ya. Lebih seperti itu. Oke, yang lain ada? Pas ya, sama ya jawabannya. Oke. Jadi tugas yudikatif itu betul tadi memang mengadili peradilan gitu. Tapi tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang. Siapa yang diawasi? Ayo, siapa yang diawasi? MPR. Yang menjalankan undang-undang tadi siapa? Yang menjalankan undang-undang Presiden dan pembantu-pembantunya. Jadi Presiden juga ada yang mengawasi selain rakyat. Kalau rakyat kan ya abstrak dia. Bagaimana cara rakyat mengawasi Presiden? Paling kita cuma cerita-cerita aja. Presiden Jokowi ini bukan makin enak. Mungkin kita dulu apa ya, mama di rumah ya cerita ya. Ada yang enak, ada yang gak enak ya. Tergantung pilihannya dulu. Untuk siapa? Prabowo, itulah. Kenapa nggak mau untuk Jokowi gitu kan? Kenapa milih siapa? Milih Jokowi. Kenapa milih Prabowo? Itu pilihan politik, itu nggak ada salahnya. Berbeda itu indah, betul kan? Maka kita selalu sama. Berbeda itu indah. Oke, jadi mengawasi Presiden, anggota DPR, termasuk anggota DPR dan MPR tadi. Kalau mereka ada berbuat penyelewengan atau penyimpangan dalam undang-undang Dasar. Contohnya apa? Misalnya DPR mau buat undang-undang melegalkan LGBT, sudah masuk RUU-nya atau RUU rancangan undang-undang. Kalau RUU ini disahkan, sahlah itu, legal itu LGBT itu di Indonesia, seperti di negara-negara barat di Eropa. Karena di Eropa itu legal, tahu legal kan? Resmi, dibolehkan. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Apa tuh? L-nya apa? LGBT itu kepanjangannya apa? Kita tahunya LGBT itu homo, lesbi kan? Tapi kita nggak paham itu kepanjangannya apa. L-nya itu lesbi, G-nya G apa? G-nya G ya, G atau homo bahasa kita. Terus B-nya biseksual, betul, bagus. T-nya transgender. Intinya LGBT itu sama kayak kita bilang tadi, homo dan lesbi. Di Eropa legal, undang-undangnya melegalkan, pemerintahnya boleh kan? Kalau laki-laki cinta sama laki-laki nikah mereka boleh. Terus, jalan-jalan nanti ke Eropa. Ya, terutama negara mana tadi yang kalian sebutin? Thailand juga. Berarti kalian lebih luas lagi pengetahuan. Asia Tenggara termasuk itu kan? Iya. Ternyata bukan di Eropa aja. Tetangga kita Thailand juga udah buat. Nah Indonesia mau dibuat. Itu yang kemarin ditantang habis-habisan oleh ormas Islam lah khususnya. Ada FPI, ada NU, ada Muhammadiyah.
ya kan? Nah, itu tergantung menteri kita juga, menteri agamanya ini juga kadang nggak jelas gitu kan. Islam tapi Islamnya itu KTP. nggak tahu dia dalilnya ngambil dari mana melegalkan itu. Nah kalau sampai dilegalkan bahaya bagi kita. Nah itu tugas dari yudikatif tadi, MA tadi, makanya ditolak. Kan diajukan oleh DPR itu, ditolak oleh MA sama MK. Jadi kalau ada undang-undang sudah dibuat, masyarakat ingin protes, ingin merubahnya, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kemana kita protes? Ke MK. Dia yang mengurusi kalau ada aduan, keluhan terkait sebuah undang-undang, termasuk adalah undang-undang LGBT tadi. Kami tidak setuju LGBT disahkan di Indonesia, diproses sama MK, ditengok keadaan masyarakatnya sesuai nggak sama budaya Indonesia, nggak sesuai, tolak, nggak boleh lagi diajukan dalam rapat-rapat atau usulan rancangan berikutnya. Jadi itu dianggap hangus, bakar RU-nya. Itu masih satu contoh RUU LGBT. Itu mulai gila anggota DPR kita juga. Masih LGBT itu mau disahkan, mau diusulkan yang menjadikan undang-undang. Kalau sempat, apakah makin banyak mobil berkeliaran di Indonesia ini? Lesbian berkeliaran, ya kan? Terang-terangan lagi. Terang-terangan, terus terang aja mereka itu lebih apa ya? Pencemburu. Orang-orang yang mempunyai latar belakang penyimpangan itu kan penyimpangan. Latar belakangnya apa itu? Ada kesalahan hormon gitu. Itu lebih cemburu. Melihat pasangannya selingkuh misalnya, nah itu kayak tebas aja itu. Terus, Ustaz mau tahu? Jangan-jangan saat ini? Nah, jangan. Dulu ada seperti itu, kasusnya banyak. Ya, kayak homo itu kan. Jadi dia pasangannya cari yang lain. Ya prinsipnya, aku nggak dapat, semua nggak boleh dapat. Itu prinsip orang yang mempunyai latar belakang penyimpangan seksual. Jadi pelajaran seksual ini penting nggak menurut gue? Penting. Bukan pornografi. Kalau tergantung kita mengartikannya. Kalau ada sebagian menganggap janganlah disampaikan itu pelajaran seksual itu pelajaran porno itu. Tergantung siapa yang apa yang mau kita pahami. Kalau kalian menganggapnya porno, ya porno. Tapi kalau kalian menganggapnya sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang penting, nah pornografi sama kayak saya sebutkan ini. Dalam pelajaran biologi juga kan itu kan banyak mengenai anatomi. Maaf ya, jurusan tentang perempuan ya. Ada nggak belajar? Reproduksi, sistem reproduksi, ovum, telur, apa lagi? Kalau yang laki-laki ada testis, nah itu kan bahasa-bahasa medis. Tapi tahu lah itu artinya apa? Penting nggak itu? Penting. Makanya tergantung kalian memaknainya. Kalau kalian memaknainya negatif, porno kalian bilang. Tapi kalau kalian memaknainya positif, ini ilmu. Apalagi mau jadi calon dokter. Sistem reproduksi tadi, kenapa siklus menstruasi perempuan itu sebulan sekali? Itu kan di situ dijelaskan. Kalau nggak keluar itu nggak sehat. Misalnya gitu ya. Ini kita sudah lari dari. Tapi nggak apa-apa, ini selingan. Intermezzo namanya. Boleh, itu kan pelajaran ilmu. Apalagi yang mengenai khusus kedokteran. Ada yang mau jadi dokter kan? Nggak ada. Ini jurusan apa? Iya sih. Sorry, salah alamat. Karena IS juga nggak berarti nggak bisa jadi dokter. Nggak ada pelajaran biologi, sorry. Tapi di pelajaran IPS dulu di SMP kan ada. Sistem reproduksi, anatomi tubuh. Betul kan? Anatomi tubuh pelajaran. Ustaz kayak gini-gini masih ingat lah sedikit-sedikit pelajaran IPA itu. Janganlah dilupakan pelajaran yang seperti walaupun kalian jurusan sosial, jangan dilupakan pelajaran yang dulu di IPA-nya di SMP. Yang penting juga itu, apalagi mengenai sistem reproduksi tadi, khususnya kalian sebagai perempuan itu penting. Makanya Ustaz setuju kalau ada pelajaran tentang seks di pelajaran kurikulum. Maksudnya apa? Di situ dijelaskan. Bahkan anak SD sekalipun perlu dijelaskan itu. Kalau ada anak yang menyentuh bagian vitalmu, lari. Kalau ada orang yang tidak dikenal, memegang kawan bagian vital, masa-masa debutkan lah, mulai dari ini sini, gitu kan?
itu nggak boleh. Itu perlu dijelaskan sama anak SD. Karena anak SD itu nggak paham. Siapa itu nggak paham. Ada yang mau macam-macam, tempeleng, paham. Apalagi mau ikut taekwondo atau silat. Tapi kalau anak SD, dia Cina deh ada. Tapi ada yang kecenderungan suka sama anak-anak, pedofilia. Pernah dengar? Iya. Ya, itu kecenderungannya dia suka sama anak. Nggak suka dia sama orang besar, nggak menggairahkan. Itu apa namanya? Ya itulah penyimpangan seksual. Makanya penting anak dari sejak dini diajarkan pendidikan, bukan diajar yang macam-macam. Jadi kalian juga harus paham. Kayak pendidikan korupsi, penting nggak itu? Penting. Korupsi itu hanya pejabat aja, kita pun bisa korupsi. Apa contohnya? Korupsi. Uang buku dilebih-lebihkan, uang SPP cicilan udah ada itu keterangannya di kartu. Tapi kalau uang bukunya cuma 200.000 dibilang 300.000. Korupsi nggak? Korupsi. Dan korupsi itu apakah identik sama uang saja? Saya tanya dulu. Waktu. Korupsi banyak macamnya, bukan hanya uang aja. Korupsi makanan, korupsi waktu, korupsi apa lagi ya, gitulah. Intinya dia mengambil yang bukan haknya, itu namanya korupsi. Bukan haknya diambil. Nah itu ya dari konteks pelajaran kita sedikit, nggak apa-apa. Yang keempat betul. Yang kelima atau keempat? Yang kelima dari kekuasaan apa? Oke, di sini lah saya sampaikan. Nah, ini kita tampilkan supaya lebih jelas. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada kekuasaan dibagi dua, ada horizontal dan vertikal. Ya. Tadi sudah kita bahas ada yudikatif, konsekutif, legislatif, eksekutif, moneter. Oke, kita masuk ke moneter. Moneter ini siapa tadi? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia ini tugasnya apa? Mengatur keuangan. Jadi Bank Indonesia ini yang menentukan berapa jumlah uang yang beredar di Indonesia, ya kan? Kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kenapa nggak Bank Indonesia itu nyetak uang satu keluarga dikasih 1 M? Kan keluarga Indonesia kaya udah nggak ada orang miskin lagi di Indonesia. Iya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Dulu kan kita sekolah kan gitu juga. Ngapain susah-susah tinggal cetak uang sendiri gitu kan? Iya. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa nggak dibuat seperti itu? Ya, kalau kita punya rata-rata satu keluarga kita dikasih 1 M, ya kita kan udah nggak perlu apa lagi, tinggal memikirkan apa ya mau diolah kayak mana uang ini gitu kan? Kira-kira ada nggak bisa kasih pendapat? Kalau dibuat seperti itulah sama Bank Indonesia. Berarti ya Pak. Tunjuk tangan nak ya, biar supaya Ustaz bisa nilai. Karena negara juga memerlukan pengeluaran dan pemasukan biaya, Ustaz. Pemasukan dan pengeluaran. Oke, berarti ya negara itu perlu pengeluaran. Jadi nggak hanya pemasukan aja, tapi juga pengeluaran juga. Yang lain? Ya. Jadi tidak stabil keuangannya. Terus kita mulai mengerucut. Betul semua itu, tapi ini mulai fokus jawabannya, tidak stabil keuangannya nanti. Yang lain? Kita juga mulai fokusnya belakang. Terjadi banyak pengangguran, malah jadi banyak pengangguran ya, banyak duit ya. Masuk akal tuh? Masuk akal. Masuk akal ya. Oke, bagus, sudah mulai muncul ide-idenya. Ada yang lain? Oke, jadi betul. Kalau seperti itu bisa. Cuman siapa yang mau nanam padi di sawah? Ya, petani banyak. Siapa yang mau jualan grosir? Gak ada. Untuk semua aktivitas ekonomi seperti yang disampaikan tadi siapa namanya? Nah, bilang tadi itu nggak stabil. Negara itu bisa chaos. Tahu chaos? Kacau, bubar bahkan. Chaos, kacau, goyang. Kenapa? Aktivitas ekonominya nggak jalan. Ya kita udah banyak duit, kenapa kita kerja? Intinya itu. Ya Ustaz nggak mau ngajar. Jadi Ustaz ngajar karena nggak ada duit. Iya. Mau cari uang, Memang cari iya. uang dan cari pahala gitu kan. Tapi kan logikanya gitu. Kalau kita banyak uang, ngapain kita kerja capek-capek?
tinggal kita habiskan aja uang kita nih. Nah, beli suka-suka hati kita. Cuman yang jualan tadi itu udah banyak uangnya, dia tuh nggak mau jualan, betul kan? Benar. Itu logika simple lah, logika pasar. Makanya betul, nggak stabil. Negara kita ini bisa, ya nggak jalan lah. Kayak itulah kayak krisis moneter tahun berapa? Pernah nggak Indonesia krisis moneter? Pernah. Tahun berapa? 9 Udah lahir belum? belum. Tahun berapa kalau belum lahir? 98 ya. Iya, 98. Sampai jatuhnya atau mundurnya presiden kedua. Itu jangan lupa sejarah tuh. Jadi PPKN ini ada sejarahnya, ada dia masuk ke dalam ilmu alamnya, masuk juga dia dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya, tapi identik PPKN ini moral. Makanya kalau ada siswa yang tidak bermoral dalam sebuah sekolah itu, pasti yang pertama itu siapa guru PPKN? Ya, karena PPKN ini mengajarkan moral. Moral itu lebih penting. Sama kayak hadis bilang, siapa yang bilang tuh? Sehat itu yang bilang. Habib Umar ya kalau nggak salah. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Adab itu apa? Termasuk moral dia. Sikap, akhlak. Jadi ilmu itu nomor 2 sebenarnya. Yang penting itu apa? Sama kayak kalian di sini. Sekolah. Pinter pun, tapi kalau nggak ada adabnya, nilainya 0. Betul kan? Ya, oke, dia nilai pengetahuan dia kognitifnya bagus, dia pinter, tapi dia sombong, angkuh. Menurut kalian itu seperti apa? Kan nggak ada ini, kan manfaatnya kan? Karena yang paling penting itu akhlak kita terhadap sesuatu. Oke, ini kita sering-seringan sedikit biar nggak boring kalian. Yang berikutnya ada kekuasaan vertikal. Oke, ini aja. Bagan-bagan. Nampak kan yang belakang? Nampak kan? Nampak ya? Ini agak berwarna soalnya. Ini tulisannya. Jadi sama kayak tadi. Ini dia. Ini penting kalian pahami. Di Indonesia itu bukan hanya 3 aja yang tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, ada konstitutif, auditif, memeriksa keuangan. Ini tadi lupa ada. BPK. Tapi sekarang ada juga namanya KPK itu lebih, mereka dibagikan dalam hal kasusnya itu kerugiannya. Jadi gini, KPK itu menangani kasus yang korupsi di atas 1 M. Itu urusan KPK sekarang. KPK berdiri tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 2002. Waktu presidennya siapa? Susilo Bambang. Susilo aja 2004. Megawati. Megawati. 2002 KPK hadir. Sebelumnya siapa yang menangani semua? BPK. BPK udah lama, dari tahun 1967 dia ada. Makanya perlu dibentuk lembaga baru untuk membantu BPK. Itulah namanya KPK, Komisi Pemberantasan tahun 2002. Makanya KPK itu menangani kasus yang mewah-mewah. Maksudnya kasus yang ber-M-an. Tadi saya bilang di atas 1 M itu udah ranah KPK. BPK menangani kasus yang di bawah 1 M. Kasus-kasus kecil lah. Narkoba, BNN, Badan Narkotika Nasional. Banyak memang lembaga di Indonesia disingkatkan, kita harus tahu, ya kan? BPK ini pun jangan salah arti kita nih, hati-hati ya kan? KPK bisa dipleset-plesetkan soalnya, ya kan? Terus tadi ada BNN, ada BIN, tahu BIN? Badan Intelijen Negara, banyak. Nanti kalau kalian beli buku apa itu, kalau dulu namanya RPUL, sekarang namanya nggak tahu Ustaz. Zaman Ustaz namanya RPUL gitu. Panjangannya pengetahuan umum pokoknya. Di situ ada banyak nama singkatan di Indonesia, lembaganya ada kepanjangannya. Oke, ini udah saya jelaskan dari sini. Oke, jadi dia ada kedudukan fungsi Kementerian Negara Indonesia dan lembaga kementerian.
Jadi Indonesia itu ada berapa menteri sekarang? Ada yang tahu nggak? Ada berapa menteri? Atau apa nama kabinetnya? Kabinet atau kabinet? Pernah dengar nama kabinet? Tapi nggak tahu artinya. Kabinet itu artinya Dewan Menteri. Jadi semua menteri itu namanya kabinet. Ya. Jadi di Indonesia itu tambahkan ini 16 berapa nih? 16 tambah 8 24 tambah 4 20. Jadi ada 28 menteri. Itu di luar kayak Panglima, TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Itu di luar. Tapi dia selevel, bukan bawahan menteri. Paham ya? Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, apa lagi? Kepala BNPB. Tahu BNPB? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini kayak kopek-kopek nih. Kepala BNPB itu dia setingkat menteri. Dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden yang mengangkatnya. Jadi dia bukan bawahan menteri. Dia nggak bertanggung jawab sama menteri. Ya, kita perlu kalian paham itu. Atau kalian nanti jadi menteri? Amin. Ya kan? Amin lah. Dia kan ketua. Oke, ini dia. Ini 6 kementerian yang berada di dalam Kementerian Bidang Polhukam. Ini menteri ininya, koordinatornya. Ibaratnya inilah gacoknya gitu ya. Ini anak buahnya semua nih. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi, Informatika, dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara atau disingkat PAN-RB. Penting kalian masih nengok ini. Pasti ini kalau nggak pernah nengok berita nggak tahu nih. Nengok Metro TV, nengok TV One lah. Ini selalu ada nih. Tapi kan mana mungkin mutar TV One sama Metro TV? Pasti sama RCTI, CTV, Indosiar. Ya kan? Kisah nyata. Ikatan Cinta. Karya Saloka itu nih. Sama si Amanda. Betul ya? Orang nikahnya masa aja di Lajada kan orang tuh 2 aja. Kalau nggak ada Shopee, kalau nggak ada Shopee. Ya tahu kan jadi kan? Enggak, saya nggak pernah nonton. Saya TV One, Metro TV. Itu TV favorit, siaran favorit. Sama bola di Euro kemarin, tapi udah habis ya. Iya. Oke, ini dia ada 6 menteri yang di bawah Menteri Koordinator Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan. Siapa sekarang nama menterinya ini? Wah, mana? Tahu hebat sekali. Atau nama wapres kita siapa? Nggak ada aku ada. Baca. Saya kira mau ada nama. Kalau presiden udah tahu lah ya, Pak Di Jokowi. Wapresnya ya kakek Pak Amin. Kiai. Menteri Polhukam siapa? Dari Madura, keluarnya. Dari Madura, ada orang Madura sini? Orang Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ada? Hah? Jadi Menteri Polhukamnya sekarang Mahfud MD. Saya perlu nih beli buku ini. Ini serius nih, perlu kalian beli buku susunan kabinet menteri-menteri itu supaya nanti itu penting loh. Kan 5 tahun sekali itu kan. Nanti tahun berapa pemilihan lagi? Pemilihan presiden 2000. Ayo. Kemarin tahun berapa? Yang terakhir. Berapa tahun sekali kita beri pemilu? Nah, yang kemarin kita tahun berapa pemilu? 2019. Berarti 5 tahun lagi 2020. Kan udah umur berapa itu? 2024 kan umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa? 16. Berarti udah bisa milih 2024. Oke? Nanti siap-siap lah kan gunakan hak pilih. Oke, ternyata waktu kita juga sudah makin sampai kita nggak kerasa sudah 10 jam 10 kita belum tugas kelompok ini. Maka ini udah agak apa nih terlambat. Oke, kita langsung bagi tugas kelompok, kita langsung berjalan tugas saja karena ada presentasi. Kita setting cepat saja.
Jadi memang suara Ustaz dengar, tapi lagi di anu ya. Ya apa bilang walaupun suaranya Ustaz makan apa, cuman kita sebentar aja proses diskusinya. Ngerti kan maksudnya kan? Oke, kelompok 1 Mutia, Nazwa, Samatara, dan Bulan. Silakan yang Ustaz panggil tadi membentuk kelompok 1 ke sana semua. Ke kiri Ustaz. Bentuk langsung mejanya, kursinya. Kelompok 2 Kaira, Fatia, Anggun, Triamti, sama Salbila. Itu kelompok 2, baris kedua. Di sini lah, di sini. Langsung atur posisinya berhadap-hadapan seperti yang saya bilang kemarin. Oke, waktu kita nggak banyak dan keluar jadwal ini. Oke, kelompok 3 Dwi, Mutia Hilda, Ausia, Nabila Najwa, dan Devina. Oke, langsung. Sisanya yang tidak tentangnya kelompok 4. Kita kelompok aja. Kelompok 4 ada kemarin. Agak ke belakang aja kelompok 4. Sama semua lembar kerja peserta didik. Oke, ini apa tugasnya? Oke, ini. Amatilah, ya, amatilah bagian struktur ini. Silakan amati. Setelah kamu amati dan pahami, buatlah kesimpulan dari tugas dan fungsi kekuasaan negara di Indonesia. Tadi sudah kita jelaskan satu-satu. Oke, kerjakan dalam satu kertas saja, satu lembar. Sebelum kalian mengadakan diskusi seperti yang saya bilang tadi, supaya nampak betul-betul diskusi, jangan langsung menulis, tapi cerita-cerita dulu. Cerita tadi dulu harus ditulis. Oke? Hah? Dan kita tekan ini, jangan cerita gibah. Oke? Waktunya 15 menit dari sekarang. Ini dah petunjuknya ini. Nampak? Amati. Gak usah, gini aja. Contohnya gini. Kekuasaan konstitutif dan buka kurung MPR. Tugasnya apa? Singkat, padat, jelas. Oke, silakan diskusi. Ingat, diskusi dulu ya, jangan langsung nulis. Biar visual. Oke, silakan diskusi. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Silakan. Contohnya kekuasaan konstitusi MPR Pak Guru tadi tugasnya apa? Membuat, merubah, bla 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 bla. Oke, 15 menit sudah jalan, waktunya 2 menit. Oke, diskusinya hidupkan. 1 orang menulis, 3 orang diskusi.
sudah mulai membuat kesimpulan, kelompok 2 masih berdiskusi, kelompok 3 juga masih mengamati, kelompok 4 bagaimana? Sudah mengamati juga. Tidak ada yang satu orang yang berpikir ya. Diskusi itu artinya juga pikiran. Ya. Ini aja ya. Ini aja tugasnya. Yang disuruh ini aja, ini aja. Oke. Menjalankan undang-undang Oke, santai-santai aja, waktu kita setengah jam lagi masih ada. Cuma 15 menit presentasi, 5 menit nanti ngasih tanggapan, 10 menit penutup. Jadi ada 30 menit ke depan yang kita kerjakan. Pas jam 10, 10 ya.
Tidak berjalan di mana jadi tidak. Gosip. Oke, 5 menit lagi kita presentasi. Silakan diskusikan, amati, tuliskan. Auditif tadi memeriksa artinya. Periksa keuangan khusus ya spesifik. Audit, audit. Ya. Ya. Bisa juga spesifik. Oke, 3 menit lagi. Kita mulai nanti dari acak ya. Acak habis dari kelompok 1. Atau pengen dari kelompok 4, kelompok 3 dulu ya kan. Kita acak. Jadi siapa aja bisa maju duluan. Ya. Mana? Nggak usah itu aja tadi, tugas-tugas itu aja tadi. Itulah kesimpulannya. Iya lah, kelompok berapa, siapa-siapa anggotanya. Kalau bisa kepuasan maju bicara. Tapi minimal ada nama kelompok dan nama-namanya lah.
sekilas. Ini masih paling sering buat inputnya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita presentasi ke depan atau di situ aja, karena ruangan kita kan agak kecil ya, tidak sempit. Berarti nanti semuanya ini ya, saya sampaikan teknisnya nanti yang sampai yang pertama presentasi semuanya yang bicara saja berdiri, yang lain anggotanya duduk, tapi yang lain wajib mendengar. Gimana? Boleh lah, kita sepakati lah semuanya aja berdiri ya, tapi menghadap penari. Ngomong satu. Oke ya. Baik, Ustaz mau mulai dari kelompok 3 karena paling aktif Ustaz tengok. Bagus nih. Silakan presentasikan sambutan yang meriah untuk Dwi dan kawan-kawan. Oke, serius. Tadi kita humor, sekarang serius. Yang lain perhatikan, silakan persiapkan pertanyaannya. Oke, silakan. Gak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok A. Kekuasaan negara, kekuasaan konstitusi Yuk, jangan main. atau anggotanya MPR. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang kekuasaan eksekutif atau presiden. Presiden tugasnya menjalankan undang-undang. Nah, ini kayaknya bukan dia yang nulis nih. Tulisan siapa tuh? Dwi, ini baca. Silakan. Nah, agak kesulitan. Dwi baca tulisannya sendiri, pasti bisa lancar. Cepet. Sambung aja, sambung. Jangan diulangi, sambung. Kekuasaan eksekutif atau presiden melaksanakan tugasnya menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, kekuasaan legislatif atau DPR. DPR berwenang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau MA Kelompok 4 perhatikan. atau MA dan MK Siapkan pertanyaannya. tugasnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke. Kekuasaan auditif atau BPK Ya. tugasnya pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang negara. Kekuasaan moneter atau Bank Indonesia tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oke. Sudah ada, berarti ada 6 ya. Oke, terima kasih. Silakan buka sesi tanya jawab. Kita batasi 2 pertanyaan saja. Waktunya juga sudah mau habis. Ayo cepat. Kelompok yang lain silakan bertanya. Di luar itu pun boleh. Oke, kelompok 2 pastilah. Lanjut. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, berapa kali amandemen UUD diganti? 4 kali. Oke, langsung dijawab tadi. Ada lagi Pak ya? Sudah, Ustaz. Oke, Dinda, kelompok 4. Fungsi presiden apa? Fungsi dari eksekutif lah, presiden. Ya.
Oke, langsung jawab. Kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ya, bagus. Menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai undang-undang. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk karena kita batasi 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada penutupnya ya. Oke, lanjut kelompok 1 sekarang. Presentasikan, silakan berdiri. Siapa yang bicara, yang lain menyimak dan mendengarkan. Siapkan pertanyaannya. Berdiri aja sebentar. Berdiri. Oke, silakan siapa yang ngomong. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa. Langsung masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Ya. dengan tugas dan fungsi kekuasaan negara. Ya. Kekuasaan konstitutif beranggota MPR, tugasnya merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan eksekutif beranggota presiden, bertugas kekuasaan untuk menjalankan UUD dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan legislatif beranggota DPR, tugasnya merupakan kekuasaan untuk membentuk UUD. Kekuasaan yudikatif beranggota MA dan MK. MA bertugas kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan bisa menegakkan hukum dan keadilan. MK memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR. Kekuasaan eksaminatif beranggota BPK yang bertugas kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan moneter beranggota Bank Indonesia, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Baik, sudah disampaikan tadi. Silakan langsung aja, nggak usah buang waktu. Dia kelompok 2. Apakah fungsi wakil presiden dan presiden sama? Oke, kita tampung dulu, nanti dijawab. Jangan dijawab dulu. Satu lagi biar selesai. Oke, untuk 3. Pada tahun berapa Indonesia mengalami krisis moneter? Oke, sudah dicatat pertanyaannya. Kita stop dulu 2 saja. Langsung jawab pertanyaan dari si apa tadi? Kelompok 2. Apakah sama tugas presiden dan wakil presiden? Yang kedua, tahun berapakah krisis moneter di Indonesia? Ayo, langsung jawab saja. Time is money. Waktu adalah uang. Untuk jawaban krisis moneter Ya. pada tahun 1998. Oh, 1000. Oke. Ausia sudah. Sudah saya. Oke, yang kedua, pertanyaan nomor 1 tadi. Tadi pertanyaan nomor 2. Apakah sama tugas presiden dan wakil presiden? Kalau sama, itu sudah selesai. Sama. Kalau tidak, di mana bedanya? Itu aja. Untuk jawaban kelompok 2, jawabannya beda. Oke, minat di mana bedanya? Kalau Beda kan ada rasa. Kalau sama, ya udah nggak usah diperpanjang. Atau kelompok lain bisa membantu, kita lempar boleh. Kelompok 4, kelompok 2, atau kelompok 3. Apakah sama tugas wakil presiden dan presiden? Kata kelompok 1 tadi beda. Memang mereka belum bisa menyatakan bedanya di mana. Ya, lanjut. Membantu tugas presiden. Wakil presiden membantu presiden. Bedanya di mana tadi? Soalnya kan tadi kelompok 1 bilang beda. Kalau jawabannya beda berarti ada alasan. Tapi kalau sama, selesai udah. Samanya gitu. Itu selesai. Hah? Sama. Atau punya pendapat yang lain, kelompok yang lain, nggak apa-apa. Kita ini bukan cari benar salahnya. Apa sama tugas-tugas presiden dan wakil? presiden mencalonkan dalam saat, jadi kalau misalnya presiden tidak bisa berhalangan atau apa, tidak bisa melakukan tugasnya, ada wakil yang bisa lakukan. Berarti kan dia meneruskan aja. Ya. Berarti sama. Sama. Nggak ada bedanya. Karena kan satu paket dipilih. Presiden dan wakil presiden itu satu paket berpasangan, ya kan? Oke, jawabannya sama. Udah selesai.
Udah ya, jelas ya. Oke, masuk. Oke, sebelum apa? Tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini pembelajaran seperti ini diterapkan terus di kehidupan nyata ya kan, terus lah. Ini kan kita ya gitu lah. Kelompok yang berikutnya kelompok 2. Kelompok 3 dan 4 nanti kan. Ayo cepat, waktunya tinggal 10 menit. Ya, silakan. Siapa yang perkenalkan kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan anak-anak sekelas yang sudah maju. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fatia Humaira, Salsabila, Ya. akan mempresentasikan bagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pertama, kekuasaan konstitutif atau MPR. Tugasnya memilih presiden dan wakil presiden serta membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau presiden. Tugasnya menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintah negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif atau DPR. Tugasnya membentuk undang-undang dan mengawasi tindakan presiden. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas MA adalah menegakkan hukum dan keadilan. Tugas MK adalah memberikan putusan atas tindakan DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh presiden atau DPR. Yang kelima, kekuasaan auditif atau BPK. Tugasnya mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, kekuasaan moneter atau BI. Tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Baik, sudah sampaikan, langsung saja, tidak usah buang-buang waktu. Kelompok yang lain silakan menanggapi atau bertanya kalau ada. Kalau tidak ada, tapi nggak mungkin lah nggak ada. Kelompoknya ini nggak ada. Ya, kelompok 1. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri kan termasuk kekuasaan eksekutif kan. Tugas dan wewenang menteri-menteri secara umum apa? Tugas wewenang dari menteri secara umum aja, secara khusus. Nggak banyak, cukup 1 atau 2 saja sampaikan. Apa tugas menteri? Ya, sambil menunggu mereka, ada yang lagi pertanyaan? Kalau tidak, cuma 1 saja, biar dipadah-padahkan. Oh ini siapa? Dengar suaranya? Oke. Mengapa tadi lembaga eksekutif dan legislatif kan dipilih langsung oleh rakyat? Kenapa yang yudikatif enggak? Kira-kira gitu ya. Kenapa lembaga yudikatif tidak dipilih? Oke, sudah paham kita poinnya. Kelompok 3 ya, kelompok 2 silakan. Jawab dulu yang mana yang sudah jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaan kelompok 1, yaitu kelompok salah. Tugas menteri ya. Adapun tugas-tugas menteri sebagai berikut, yaitu membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul. Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih. Lanjut, pertanyaan nomor 2 siapa? Kelompok 2 yang menjawab, Fatia atau siapa? Tadi apa tadi? Kenapa yudikatif nggak dipilih langsung oleh rakyat? Eksekutif dan legislatif dipilih. Kenapa yudikatif itu? Alasannya apa? Atau kelompok lain ada yang boleh bantu jawab? Nggak apa-apa, boleh membantu kelompok 2. Ini pertanyaannya bagus. Eksekutif, legislatif dipilih oleh rakyat. Apa yang yudikatif nggak dipilih? Alasannya apa? Yudikatif tadi apa? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu tidak dipilih oleh rakyat? Oke, kalau nggak ada yang bisa bantu, oke bagus, nggak bisa jawab.
kekuasaan kehakiman itu nggak boleh diintervensi. Hakim itu menjatuhkan vonis, nggak boleh ada tekanan, sesuai dengan perbuatannya dia menjatuhkan vonis. Jadi misalnya menerima sogokan nggak boleh, cuman fakta di lapangan ada juga kan hakim yang disogok mau. Berarti itu hakimnya itu oknum, bukan lembaganya yang nggak bagus, tapi orangnya. Jadi jangan dibilang misalnya ada nih hakim Mahkamah Agung ketangkep kasus korupsi, oh dibilanglah Mahkamah Agung itu gudang korupsi, hakimnya enggak, itu namanya oknum. Oknum itu hanya orangnya yang nggak bagus, bukan lembaganya. Kalau lembaganya bagus, ya, tapi kok orangnya belum tentu bagus. Sama kayak kita Jabal Nur ini bagus namanya, tapi ada oknum-oknum mungkin yang bisa merusak nama, bisa itu gurunya, bisa itu siswanya, bisa juga itu masyarakatnya, gitu. Jadi itu bukan Jabal Nurnya yang rusak, tapi orangnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi betul tadi. Kenapa nggak dipilih oleh rakyat? Ya karena memang hakim itu nggak boleh dia diintervensi atau dipilih. Kalau dia kan dipilih rakyat, berarti dia merasa utang budi kepada rakyat. Suaranya tadi kan sama beda sama anggota DPR. Dia memang harus utang budi sama kita. Kenapa kita yang pilih, kita yang angkat. Makanya janji dia harus ditepati. Tapi kalau hakim nggak boleh ada utang budi sama siapa-siapa. Namanya dia menjalankan, dia ibaratnya wakil Tuhan di bumi ini. Ya kan? Dia memvonis 15 tahun. Kalau dia zolim memvonis seseorang, misalnya apa sekarang? Mencuri ubi misalnya, kayak nenek-nenek, divonis 2 tahun penjara. Vonisnya sama kayak orang korupsi 100 miliar. Di mana letak hati nurani hakim itu? Jadi pertanyakan, hanya gara-gara mencuri sebatang ubi kayu untuk makan nenek itu. Itu kasus nyata ya? Pernah kan? Divonis 2 tahun loh penjaranya. Sama kayak vonis orang korupsi miliaran rupiah. Kan nggak adil. Makanya hakim itu wakil Tuhan. Oke, dia jawab tadi. Berarti sudah selesai kelompok 3E2 ya. Sekarang kelompok 4, silakan. Berdiri, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja keras. Oke, kerja keras. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan memperlancar jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan pusat, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Berikut adalah 3 kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama legislatif. Legislatif adalah badan legislatif dengan kuasa membuat hukum, bertugas membuat undang-undang. Yang kedua eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintah yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman. Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman di mana tugasnya untuk mengadili jika ada pelanggaran hukum yang baik. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Oke, langsung aja ada pertanyaan. Satu. Oke, ada usia aja. Amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga dan keempat pada tahun berapa dan bulan berapa? Yang keberapa? Amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga dan keempat pada bulan berapa dan pada tahun berapa? Yang ketiga di tahun 2001 bulan September. Tadi sudah disampaikan ya? Ya Ustaz. Lupa ya? Oke, ada yang bantu bisa jawab tahun ya, berarti. Ya, amandemen yang ketiga itu 2001 di bulan Juni dan yang amandemen keempat 2001 di bulan September. Oke, sudah jelas. Silakan dulu kita berikan aplaus. Yang sudah kerja keras tadi katanya ya. Kita semua kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita tarik kesimpulan ini kegiatan penutup di nomor. Jadi kesimpulannya kira-kira sebelum Ustadz yang nyampaikan, ada nggak yang berani atau bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan?
Ya, Tentang kekuasaan di negara. tentang kekuasaan di sebuah Negara. Ada yang bisa nambahkan? Lebih lengkap lagi? Tadi sudah dibuka kata pengantar, itu masih kata pengantar ya. Lebih lengkap lagi. Satu paragraf kalau bisa. Ya, Pak Tia. Jadi intinya dari pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz, siswa itu wajib mengetahui kekuasaan negara dan tahu juga siapa-siapa anggota dari bagian kekuasaan negara tersebut. Intinya wajib ya, kita tahu kekuasaan ada di sebuah negara. Kita sudah mulai fokus kekuasaan negara. Ada lebih yang bisa menambahkan lagi, lebih inti lagi, sedikit lagi. Kita harus tahu kekuasaan negara sebuah negara. Tadi kekuasaan sebuah negara itu ada berapa? Yang wajib kita ketahui berapa? Sebenarnya ada 6. Ini dia kan, masih bisa tampilkan. Tapi yang wajib kita ketahui itu yang ini. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini 3. Karena ini lembaga yang sering muncul. Kalau MPR dia itu hanya bersidang 1 kali dalam 5 tahun. Bisa, boleh. Jadi dalam 5 tahun hanya sekali dia sidang MPR itu. Karena dia hanya hal-hal yang penting-penting aja. Kalau ada yang mau diubahnya, kalau nggak ada yang mau diubahnya, apa yang mau didapatkan? Itu. Tapi kalau ini yang 3 ini selalu ada aktivitas. Karena kan ini penyelenggara utama sebuah negara. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau yang ini dia tugasnya independen. Nah, artinya dia tidak berhubungan dengan kegiatan politik. Kalau BPK memang memeriksa keuangan, Bank Indonesia mencetak jumlah uang yang beredar, itu aja. Mereka nggak ada urusan dalam urusan politik, sosial, hanya ekonomi khusus. Tapi kalau yang ini semua urusan diurusinya, politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan. Ini semua nih yang 3 nih. Ya, jadi makanya ini wajib kita ketahui. Bukan berarti ini nggak penting, tapi penting juga. Tapi sekedar kita menambah. Oke, jadi intinya itu kesimpulannya kita wajib mengetahui 3 jenis kekuasaan yang ada di sebuah negara sesuai dengan teori Montesquieu tadi. Tahu siapa Montesquieu? Seorang pemikir dari Prancis. Nanti di buku ada itu, J.J. Montesquieu. Itu dia yang mengemukakan ada 3 jenis kekuasaan di sebuah negara yang wajib diketahui. Termasuk di Indonesia itu juga. Ini dia. Eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri. Itu eksekutif. Gubernur, bupati, wali kota itu eksekutif. Karena dia menjalankan perintah undang-undang. Legislatif, DPR, RI, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Jadi DPR ada banyak ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 kabupaten, kota. DPR pusat itu yang DPR RI. Kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tadi bagus tuh tanya, kenapa yang ini kan dipilih langsung nih oleh rakyat. Ini kenapa enggak gitu kan? Tadi betul. Independen ini nggak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Makanya kalau ini bersalah, jadi kalau ini bersalah siapa yang mengadili? Bukan berarti hakim itu nggak salah, namanya manusia juga. Hakim kan juga manusia, cuman ada namanya komisi yudisial. Pernah dengar nggak? Di sini belum bisa sampaikan. Komisi yudisial itulah yang mengawasi hakim, yang mengangkat hakim dia juga. Makanya yang melaksanakan pengawasan dia juga. Oke, intinya itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum 1 tuh? Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih Tuan Anak Ustadz sekalian. Hari ini sudah selesai kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Minggu depan kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Saat akhiri, sebelum berakhir kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.